Yang subscribe, rezekinya lancar. Malaysia terkejut timnas Indonesia charter pesawat mewah untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. FAM Malaysia siap ikuti cara PSSI. Media Asia ramal nasib timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Timnas Indonesia akan menggunakan pesawat charter mewah untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan memulai petualangan baru dengan menjalani laga tandang terlebih dahulu kontra Arab Saudi. Pertandingan ini pun akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, tim asuhan Sintayong akan langsung pulang untuk menuju tanah air guna persiapan pada pertandingan kedua. Pertandingan kedua ini akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 10 September 2024 mendatang. PSSI menyewa pesawat khusus demi melancarkan perjalanan timnas Indonesia meski sudah pernah dilakukan oleh PSSI. Ternyata media Malaysia terkejut atas pesawat charter yang akan digunakan timnas Indonesia ini. Timnas Indonesia berencana menyewa penerbangan untuk mempersiapkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang karena tak bisa menghindari perjalanan jarak jauh, tulis media Malaysia dikutip Kamis 22 Agustus 2024. Tak hanya untuk memudahkan perjalanan timnas Indonesia, skuad Garuda pun bisa mendapatkan keuntungan lain, sebut saja penerbangan yang tak digabungkan dengan pesawat komersil sehingga tak akan bertemu dengan penumpang lain. Selain itu, skuad Garuda pun bisa beristirahat dengan tenang demi tampil apik di laga ini. Malaysia pun tengah mempertimbangkan rencana penerbangan charter timnas Malaysia, melainkan pada pekan ketiga dan keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Timnas Korea harus menjalani pertandingan melawan Yordania pada 10 Oktober untuk mempersiapkan melawan pertandingan kandang melawan Irak yang akan datang, di mana Malaysia menjadi tuan rumah, tutup laporan media Korea. Di sisi lain, Vietnam meramal nasib timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Menurut media Vietnam Soha VN, timnas Indonesia memiliki 3 faktor yang bisa menjadi kunci kesuksesan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Faktor tersebut diantaranya adalah dukungan federasi tim yang solid dan dukungan besar masyarakat Indonesia. Media Vietnam mengatakan dengan faktor tersebut dapat membantu timnas Indonesia untuk bisa mendapatkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Sementara itu, media asal Vietnam lainnya juga ikut menilai peluang timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Mereka menyebut jika tim asuhan Sintayong sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk bisa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dikarenakan menurut media Vietnam, Bahrain dan Cina dinilai memiliki level yang tak jauh dari Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia berada dalam tim neraka di putaran ketiga. Nanti hanya akan 2 tim teratas yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Menurut media Vietnam Soha, setidaknya ada 2 tim yang diprediksi mampu dikalahkan oleh timnas Indonesia. Kedua tim tersebut adalah Cina dan Bahrain. Soha mengatakan jika kekuatan dari tim Bahrain dan Cina masih bisa diatasi oleh skuad Garuda. Masuk grup neraka, Indonesia masih punya peluang untuk melaju ke Piala Dunia, tulis media Vietnam Soha dalam artikelnya. Bahrain dan Cina tidak terlalu kuat menjadi wakil di Asia, tak jauh berbeda dengan Indonesia. Ini akan menjadi kesempatan pelatih Sintayong dan anak asuhnya untuk bersaing memperebutkan peringkat keempat grup C guna merebut tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
PSSI memastikan tidak ada pemain baru untuk timnas Indonesia saat lawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi dan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan itu, PSSI memastikan tidak akan ada pemain baru yang membela timnas Indonesia. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh anggota EXCO PSSI Arya Sinulinga dalam akun YouTube pribadinya. Arya mengatakan bahwa PSSI sedang dalam tahap proses mendatangkan pemain baru untuk membela timnas Indonesia. Proses itu masih berlangsung dan dipastikan tidak bisa bermain saat timnas Indonesia melawan dua negara tersebut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sebelumnya sudah mengutarakan agar adanya pemain baru di skuad Garuda. Hal itu dikarenakan lawan-lawan yang dihadapi timnas Indonesia pada putaran ketiga grup C kualifikasi di Piala Dunia 2026 zona Asia sangatlah kuat. Beberapa nama muncul di publik, salah satunya oleh Romani. PSSI masih belum buka suara terkait siapa saja pemain keturunan baru yang akan datang ke timnas Indonesia. Dalam proses ini ada, tapi seperti biasa kami tidak akan beritahu prosesnya. Dokumen sudah kita siapkan, kata Arya Sinulinga. Dirinya menambahkan, belum adanya pemain baru di timnas Indonesia karena harus melewati banyak proses. Waktu yang mepet membuat PSSI kesulitan untuk mendatangkan pemain baru saat melawan Arab Saudi dan Australia. Tutup Arya Sinulinga. Pelatih timnas Indonesia Sintayong bicara belak-belakan soal rencana skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mantan juru taktik Sonam Ilhwa Chunma tersebut mengaku akan mempersiapkan timnas Indonesia dengan maksimal jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Ini karena ia memiliki rencana untuk membawa timnas Indonesia bisa finish di posisi ketiga atau 4 besar peringkat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menilai bahwa rencana ini dinilai sedikit masuk akal dibandingkan menargetkan menempati posisi pertama atau kedua di ranking klasemen grup C. Pasalnya, dalam grup C ini ada Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang sudah menjadi tim langganan tampil di Piala Dunia. Mereka juga saat ini merupakan tim yang bagus dan memiliki banyak pemain muda, sehingga tak akan mudah untuk bisa menempati posisi pertama atau kedua. Untuk itu rencananya yakni membawa skuad Garuda tembus peringkat 3 atau keempat dalam putaran ketiga ini. Ini karena untuk tim yang berhasil menempati posisi pertama dan kedua dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara untuk tim yang menempati posisi ketiga dan keempat masih memiliki asa untuk tampil di babak playoff atau putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapat kalian sob? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini.